Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda sudah datang menemui Ibu pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Dara Welisa Fetmi, biasa dipanggil Dara. Kalau Ananda sendiri? Baik Bu, perkenalkan nama saya Nurul Halisa, Ibu bisa panggil saya Nurul. Nah, baik Nurul. Nah, Nurul, apakah sebelumnya sudah pernah konseling? Belum Bu. Oh, belum. Kalau untuk konseling sendiri, apakah Nurul sudah tahu? Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling ini yaitu yang mana Ibu sebagai konselor dan Nurul sebagai kliennya. Di sini kita bersama-sama untuk mencari solusi untuk hal-hal yang mengganggu keseharian Nurul agar lebih efektif. Nah, di sini Nurul tidak perlu khawatir kalau Nurul cerita Nurul atau hal-hal atau data pun yang Nurul sampaikan itu bocor atau tahu oleh orang lain. Karena di sini Ibu menjaga kerahasiaan dari apa-apa yang Nurul sampaikan, karena itu sudah menjadi kode etik Ibu sebagai guru BK. Nah, di sini Ibu harapkan juga Nurul untuk terbuka dan transparan bicara ke Ibu agar kita bisa sama-sama mencari solusi yang tepat untuk permasalahan Nurul. Sampai di sini apakah Nurul paham? Paham Bu. Nah, baik. Bisa Nurul ceritakan bagaimana yang Nurul rasakan pada hari ini? Jadi permasalahan Nurul itu Bu, Nurul tuh sering merasa insecure gitu Bu. Kayak Nurul kayak gimana ya Bu, nggak pede lah, kayak selalu membanding-bandingkan fisik Nurul sama orang lain Bu. Nah, jadi kayak rasa insecure itu terus mengganggu pikiran Nurul gitu Bu. Tiap harinya kayak berlebihan lah Bu mikirin tentang keinsecurean itu Bu. Jadi kayak itulah Bu. Bagaimana contoh rasa insecure yang Nurul rasakan? Misalnya Bu, kayak Nurul nih pergi keluar kan Bu, jadi ada nampak kayak cewek cantik lah misalnya gitu kan. Kayak Nurul mikir gini, ih aku kok nggak secantik itu ya, kayak buat Nurul kayak minder gitu Bu, nggak pede, kayak ih dia cantik pasti dihargai orang gitu Bu. Nah, sejak kapan Nurul merasakan hal seperti ini? Sejak kuliah sih Bu, kan seperti yang kita ketahui kan Bu, kalau kuliah itu pasti memikirkan penampilan kan Bu. Jadi di situ kayak timbul lah Bu rasa-rasa kayak ih kenapa ya, kayak pengen juga lah kayak cantik-cantik atau good looking kayak orang-orang gitu Bu. Ibu paham apa yang Nurul rasakan. Jadi Nurul itu merasakan kayak Nurul itu insecure setelah semenjak masuk kuliah, karena Nurul itu pengen terlihat menonjol juga seperti orang-orang gitu. Sering membandingkan diri dengan orang. Apakah pernah misalnya suatu kejadian yang membuat Nurul itu muncul rasa insecure Nurul itu? Pernah sih Bu, kayak gimana ya Bu, pernah kayak pergi main lah Bu sama teman-teman. Jadi kayak di pertemanan aja sekarang Bu kayak gini Bu, kalau cantik pasti kayak ya, teman-teman tuh menghargai lah Bu. Jadi kayak saya yang merasa jelek gitu, kadang kayak rendah diri aja Bu, nggak pede gitu, kayak nggak ada orang yang menghargai gitu. Itu Bu yang timbul membuat saya tuh memang nggak percaya diri gitu Bu, sehingga kayak insecure itu memang menggerogoti pikiran saya Bu setiap hari Bu. Soalnya kayak di lingkungan Nurul itu Bu, memang orang kayak menghargai orang-orang yang bagi Nurul ya Bu, bagi Nurul itu kayak menghargai orang yang cantik atau good looking gitu Bu. Apakah rasa yang Nurul rasakan ini mengganggu keseharian Nurul? Rasanya iya sih Bu, soalnya kayak misalnya Bu, Nurul nih pergi keluar kan Bu, nah jadi kayak nampak orang cantik dipuji-puji, kayak pengen juga lah gitu, nampak orang cantik atau good looking gitu kan Bu, kayak dia dihargai terus loh, kayak orang pun mau ngobrol sama dia kan Bu. Itu Bu, hampir tiap hari sih Bu terjadi. Ibu paham dan mengerti apa yang Nurul rasakan. Nah, perlu Nurul ketahui juga kalau setiap orang itu pasti mempunyai porsinya masing-masing. Setiap itu pasti berharga.
Nah, jadi karena setiap orang itu ada porsinya, jadi kita sebagai manusia harus em, mensyukuri apa yang telah ada pada diri kita, karena kita itu pasti cantik di mata orang. Kayak misalnya kayak ibu ngelihat Nurul, Nurul cantik, Nurul baik, Nurul manis gitu. Jadi kayak kadang cuma pikiran kita itu aja yang mempengaruhi cara pandang kita jadinya ke orang. Tapi mulai sekarang sih Bu, Nurul mau berubah lah Bu pola pikiran salah itu Bu, soalnya kayak udah mengganggu gitu Bu ke kehidupan sehari-hari. Ya, itu pilihan yang bagus karena kalau Nurul terus berlarut sampai kapan? Nah, itu pasti juga kan menurunkan rasa kepercayaan diri Nurul juga. Tapi gini Bu, Nurul kayak pengen gitu Bu, kayak mengurangi kerileksan, ketegangan dari pikiran Nurul yang terus berlebihan gitu Bu. Kayak Nurul pengen lebih tenang lah Bu, kayak lebih rileks sekali, tapi Nurul nggak tahu caranya Bu. Nah, baik, tapi sebelumnya merasa insecure yang mempengaruhi pikiran Nurul itu dari skala 1 sampai 10, Nurul rasa berapa? Kalau sekarang masih 10 sih Bu. Oh, 10, cukup tinggi ya. Iya Bu. Nah, baik, di sini Ibu akan melakukan teknik yang bisa mengurangi rasa insecure Nurul itu yang mempengaruhi pikiran Nurul itu. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu izin ya. Iya Bu. Di sini Nurul ucapkan kembali apa yang Ibu ucapkan nanti. Iya Bu. Iya. Izin ya. Iya Bu. Maaf sebelumnya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. dan saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Ulangi, saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerimanya. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan saya menerimanya. ikhlas menerimanya. Ini cukup Nurul ulangi di dalam hati. Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. Ini Nurul ucapkan lagi. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. Saya berharga saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. saya ikhlas menerima. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas saya menerimanya. ikhlas menerima. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. saya ikhlas menerima. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas menerimanya. saya ikhlas menerima. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerima. Saya berharga Saya berharga dan saya ikhlas dan menerimanya. saya ikhlas menerima. Tarik nafasnya terlebih dahulu, hembuskan. Nah, dari teknik yang sudah kita lakukan tadi, dari skala 1 sampai 10, dan sekarang sudah di skala berapa? Sekarang kira-kira udah di skala 6 sih Bu. Nah, baik. Berarti sudah cukup jauh turunnya. Nah, semoga nantinya Nurul bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif Nurul itu agar lebih positif lagi. Dengan Nurul yang bisa mengambil keputusan untuk mau merubah pikiran Nurul tersebut yang dari negatif ke yang positif. Setelah ini apakah Nurul bisa menemui Ibu kembali untuk menyampaikan apa yang sudah Nurul lakukan untuk konseling kita hari ini? Nah, baik. Terima kasih ya Nurul sudah datang dan mempercayai Ibu. Sampai jumpa di konseling selanjutnya. Semoga
Nurul menjalani aktivitas agar lebih efektif lagi. Iya Bu, terima Terima kasih. kasih. Ya.